saya Eka Yusra Ibrahim. Saya di sini akan memperjelaskan visi Pomkes. Halo, perkenalkan saya Siti Mesaro. Di sini saya akan menjelaskan tentang sasaran Promkes menurut tata nama. Halo, perkenalkan nama saya Ida Royani. Saya di sini akan menjelaskan tentang misi Promkes. Hai guys, perkenalkan saya Mita Cahyati. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip yang ada dalam promosi kesehatan. Hai, perkenalkan saya Iqbal Muhammad Fauzi. Di sini saya akan menjelaskan metode dan media Promkes. Hai, saya Trinanda Septiartanka yang akan menjelaskan tentang ruang lingkup promosi kesehatan. Hai, Hawa Khairunisa yang akan menjelaskan tentang strategi promosi kesehatan. Halo, perkenalkan saya Fatur Menisam. Di sini saya akan menjelaskan ruang lingkup promosi kesehatan atau Promkes. Jadi, dalam promosi kesehatan memiliki beberapa prinsip-prinsip yang digunakan untuk merencanakan serta melaksanakan program-program untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Jadi, prinsip yang pertama itu pemberdayaan. Pemberdayaan yaitu untuk memberikan kontrol lebih kepada setiap individu untuk mengelola kesehatannya serta memberikan pendidikan dan dukungan. Lalu ada prinsip yang kedua itu adalah partisipatif. Jadi dalam partisipatif ini memberikan atau melibatkan setiap individu secara aktif untuk mengambil keputusan kesehatan mereka sendiri. Prinsip yang ketiga yaitu menyuruh. Jadi dengan menyuruh ini memperhatikan beberapa faktor seperti fisik, sosial, dan lingkungan untuk mencapai kesejahteraan secara menyeluruh. Lalu ada yang keempat yaitu kesetaraan. Jadi dalam kesetaraan itu memastikan setiap individu atau orang mendapatkan hasil kesehatan yang setara dan adil. Lalu ada yang kelima yaitu antar sektor. Jadi dalam antar sektor ini bekerja sama dengan beberapa pihak atau organisasi untuk tercapainya tujuan kesehatan kesejahteraan. Prinsip yang keenam yaitu berkelanjutan, yaitu menjamin hasil dari promosi kesehatan itu dapat dipertahankan dalam jangka waktu panjang. Lalu ada yang terakhir multi strategi, yaitu jadi dalam multi strategi ini menggunakan berbagai cara dan program untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara holistik. Jadi visi Promkes, masyarakat mau meningkatkan dan memelihara kesehatannya. Misi Promkes menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah advokasi. Advokasi adalah proses kegiatan untuk memperjuangkan atau mendukung suatu ide atau bisa disebut sebagai penyampaian informasi. Yang kedua adalah mediator jembatan lintas eskalotal, adalah konsep yang digunakan dalam pembangunan proyek. Yang ketiga adalah pemberdayaan, adalah proses memberikan kekuatan, keterampilan kepada kelompok maupun individu. Nah, sasaran Promkes menurut tatanan itu, sasarannya itu terbagi 3 macam, yang terdiri dari primer, sekunder, serta tersir. Yang di dalamnya itu bertuju kepada keluarga, institusi kesehatan, tempat kerja, sekolah, dan tempat umum. Apa sih primer itu? Primer adalah sesuatu hal yang paling penting atau paling utama dalam suatu hal. Lalu sekunder itu adalah tingkatan kedua dari primer. Lalu yang terakhir adalah tersir. Tersir adalah jenis kebutuhan manusia yang kebutuhan primer dan kebutuhan sekundernya terpenuhi. Sasarannya itu, sasaran primer dalam keluarga
terdapat individu atau anggota keluarga yang punya masalah, misalnya pada ibu hamil. Primer dalam institusi kesehatan itu terdapat pasien, pengantar atau keluarga, dan keluarga pasien. Primer dalam tempat kerja itu ada karyawan, primer dalam sekolah ada siswa, primer dalam tempat umum ada pengunjung atau pengguna jasa, serta masyarakat umum. Lalu yang kedua, sekunder. Sekunder dalam keluarga, ada kepala keluarga, ada orang tua atau mertua, ada kader, tomas, toga, LSM, serta petugas kesehatan. Sekunder dalam institusi kesehatan, ada petugas kesehatan, kader kesehatan. Sekunder dalam tempat kerja, ada manajer, serikat buruh, organisasi profesi. Sekunder dalam sekolah, itu ada guru, karyawan, BP3, dan OSIS. Sekunder dalam tempat umum itu ada pegawai, karyawan, serta manajer. Lalu yang terakhir, tersier. Tersier dalam keluarga ada kepala keluarga, ketua RT dan RW, serta kepala desa. Tersier dalam institusi kesehatan ada pimpinan institusi di institusi kesehatan. Tersier dalam tempat kerja itu ada direktur serta pemilik. Tersier dalam sekolah ada kepala sekolah dan pemilik. Testir dalam tempat umum ada direksi serta pemilik. Ruang lingkup promosi kesehatan didasarkan pada cabang keilmuan dan dimensi serta tempat pelaksanaannya. Pada cabang keilmuan, ilmu-ilmu yang digunakan dicakup dan dikelompokkan menjadi dua bidang. Yang pertama ada ilmu perilaku, yaitu ilmu yang menjadi dasar dalam membentuk perilaku manusia, serta memanfaatkan kontribusi yang ada dari berbagai disiplin ilmu, seperti psikologi, antropologi, dan sosiologi. Pada disiplin ilmu psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang pikiran, perilaku, dan proses mental manusia. Hal ini dapat membantu dalam memahami bagaimana individu melakukan kebiasaan, merespon terhadap lingkungan sekitar, dan juga tentang mengambil keputusan. Contohnya seperti teori motivasi dan pembelajaran dalam psikologi yang digunakan untuk memahami mengapa seseorang memilih untuk menjalani hidup yang sehat atau tidak sehat. Disiplin ilmu yang kedua yaitu disiplin ilmu antropologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang manusia dari kebudayaannya. Misalnya penelitian tentang kebiasaan makan dan pola tidur dalam suatu budaya itu dapat memberikan suatu wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kesehatan mereka. Dan yang terakhir, disiplin ilmu sosiologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang struktur masyarakat dan interaksi antara individu dengan kelompok masyarakat yang lain. Contoh pengaruh sosial ini dapat menjelaskan bahwa bagaimana individu sangat dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Cabang keilmuan yang terakhir yaitu ilmu-ilmu yang diperlukan untuk intervensi perilaku yang dapat membantu dan mengubah perilaku masyarakat. Contohnya adalah pendidikan komunikasi dengan berbagai strategi, misalnya seperti kampanye publik, sosial media, pendidikan formal dan non-formal, sehingga masyarakat bisa mendapatkan informasi yang relevan dan bisa menjalani kehidupan yang jauh lebih baik lagi. Jadi ruang lingkup Promkes itu ada dua dimensi, yaitu ada untuk dimensi sasaran pelayanan kesehatan, dan yang kedua ada dimensi tempat. Untuk dimensi pelayanan kesehatan itu ada preventif dan promotif. Preventif itu pencegahan, dan promotif itu promosi. Itu berlaku untuk yang sehat. Dan juga ada juga rehabilitatif dan kuratif, pengobatan untuk yang sakit. Untuk dimensi tempat, contohnya itu pada keluarga, pada lingkungan sekolah atau lingkungan kuliah, dan juga tempat kerja, tempat umum ataupun di institusi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, ke klinik, pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas, dan juga praktek dokter.
Strategi promosi kesehatan menurut WHO 1994 dibagi menjadi 3. Yang pertama ada advokasi. Advokasi adalah usaha untuk mempengaruhi kebijakan atau sikap pihak lain demi mendukung suatu tujuan atau isu tertentu. Yang kedua ada dukungan sosial atau social support, adalah bentuk perhatian, bantuan atau hubungan positif yang diberikan kepada individu atau kelompok kepada orang lain dalam menghadapi kesulitan atau stres. Yang ketiga ada pemberdayaan masyarakat, adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk melakukan suatu proses kegiatan sosial atau memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Metode dan media Promkes adalah kombinasi antara cara-cara dan alat bantu atau media untuk menyampaikan pesan-pesan kepada sasaran. Berdasarkan sasaran ada 3 metode dan teknik. Yang satu itu ada metode promosi individual seperti wawancara dan penyuluhan. Yang kedua itu ada metode promosi kelompok, bagi menjadi 2, ada kelompok besar dan kecil. Kelompok besar itu seperti ceramah dan seminar, lalu kelompok kecil itu seperti diskusi, role play, brainstorming, dan permainan simulasi. Yang terakhir ada metode promosi kesehatan massal, itu seperti media massa dan public speaking.